Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang soli dan solihah, kelas 4 Pulau Jawa yang selalu dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kepada kita nikmatnya yang luar biasa, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih tetap menjalankan kewajiban kita, yaitu belajar. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar, membawa kita ke alam yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan. Anak-anakku yang soli dan solihah, kelas 4 Pulau Jawa, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebagaimana yang kita sudah pelajari pekan kemarin, kita belajar tentang pengertian bunyi. Tentunya kalian semua masih ingat ya, apa itu bunyi. Sekarang kita pelajari tentang cara benda menghasilkan bunyi. Bagaimana bunyi itu bisa tercipta, bagaimana bunyi itu bisa terdengar. Contohnya di sini, alat musik tradisional di Indonesia sangatlah beragam. Karena kita sudah ketahui di muatan pelajaran PPKN, IPS, bahwasanya Indonesia itu memiliki banyak pulau dan memiliki beragam kebudayaan, memiliki beragam alat-alat musik dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Di sini alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda dari masing-masing daerah ya nak ya. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Bunyi lalu ditangkap oleh telinga kita sehingga kita dapat mendengarnya. Bagaimana anak-anak sekalian? Berikut kita pelajari cara memainkan alat musik berserta contohnya. 1. Dengan cara dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, misalnya gong dan gendang. Kalian kenal gong dan gendang? Ya, alhamdulillah kita juga sudah pelajari itu di kelas 1, kelas 2, kelas 3, terutama kelas 3 ya. Kita sudah pelajari alat musik ini, bagaimana bentuknya, bagaimana dimainkannya. Sekarang kita mengingat kembali bahwasanya gong dan gendang dimainkannya dengan cara dipukul. Kemudian dengan cara ditiup. Apa itu? Yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, misalnya trompet dan seruling. Coba lihat di sini contohnya, ini namanya trompet, ini namanya seruling. Selanjutnya, dengan cara digesek. Alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, misalnya biola dan rebab. Ya, anak-anakku sekalian, yang selanjutnya dengan cara dipetik, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik seperti gitar dan kecapi, seperti yang dimainkan oleh anak ini. Lalu, dengan cara digetarkan. Alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan, misalnya angklung dan marakas. Terutama angklung nih, kita punya ya di sekolah alat angklung ini, kita bisa memainkannya. Bagi yang sudah memainkannya pasti hafal bentuknya dan cara memainkannya. Kemudian, cara terjadinya bunyi pada alat musik. Contoh 1, biola. Cara terjadinya bunyi yaitu gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kedua, pianika. Cara terjadinya bunyi yaitu tiupan dan tuts yang ditekan pada pianika akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda jika tuts yang ditekan juga berbeda-beda. Gitar. Cara terjadinya bunyi yaitu senar gitar yang dipetik akan menggetarkan senar. Getaran senar akan bersonansi dengan udara dalam kotak suara gitar. Getaran akan menjadi bunyi.
Begitupun dengan rebana. Cara terjadinya bunyi yaitu getaran terhadap membran akan menghasilkan bunyi. Pada angklung, cara terjadinya bunyi yaitu getaran terhadap bambu akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda disesuaikan dengan jenis angklungnya. Sampai di sini bagaimana anak-anak sekalian? Bisa memahami? Kemudian perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Coba kita lihat. Apa sih bunyi merambat melalui benda gas? Bisa nggak ya? Coba, suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Contohnya, ibu bicara kepada kalian. Terdengar suara ibu oleh kalian. Itu bunyi merambat melalui benda gas. Kemudian, selanjutnya bunyi merambat melalui benda padat. Suara merambat melalui benang kasur yang kita gunakan ya. Benang kasur termasuk benda padat. Untuk membuat telepon-teleponan seperti ini menggunakan benang kasur. Benang kasur itu termasuk benda padat. Lalu bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air di dalam tong. Air termasuk benda cair. Jadi bisa terdengar. Oke anak-anakku sekalian, sampai di sini kalian sudah memahaminya? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahaminya. Dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya ke WA Bu Guru ataupun di grup, silahkan ditanyakan jika ada yang belum paham. Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan semangatnya yang terus kalian pupuk dalam belajar. Selanjutnya di sini ada tugas, yaitu latihan buku paket halaman 18 dikerjakan di buku tulis dan membuat percobaan bunyi merambat melalui benda padat. Petunjuknya ada di halaman 20. Alat-alat yang perlu disiapkan: gelas plastik 2 buah, benang kasur secukupnya 1 atau 1,5 meter, boleh atau 2 meter terserah kalian. Kemudian paku ini digunakan untuk membolongkan atau membuat ruangan untuk gelas plastik supaya benang kasur ini bisa dikaitkan di gelas plastik. Kalian sudah kebayang ya? Mungkin di kelas 3 pernah membuat atau di Mapel Science, di pendalaman materi ataupun ekstrakurikuler di sains itu pernah kita praktekkan, khususnya untuk kelas bawah dulu pernah. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dibantu ayah bunda atau kakaknya di rumah atau teman-temannya ada yang berdekatan, silakan bergabung untuk membuat. Ya, cukup sampai di sini. Jika ada salah kata yang tidak disengaja, Ibu mengucapkan mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.